Ulangi ya Pak. Pak Ahmad pergi ke sawah. Ke sawah untuk memetik sayur kapri. Selamat dan berbahagialah karena Anda semua masuk Korps Korpri. Demikian, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Setelah acara penutupan nanti akan dilanjutkan pembinaan. Kami yang bertugas menghantarkan acara mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam acara pembinaan ASN P3K di Hulu Agama Islam Kabupaten Magelang. Semua alhamdulillah cerah ceria, seger-seger. Pak belum kok bahagia sama musuh ini. Pak Mejo. Nomor sekarang ada. Pokoknya saya lihat ada sedih, semua bahagia. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau, mudah-mudahan sebagai umat beliau kita mendapatkan syafaat yaumul kiamat nanti. Amin. Allahumma. Hari ini hari Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023 kita pertama kali bertemu. Bahwa semula kegiatan ini di awal Agustus. Kita merencanakan di awal Agustus. Tetapi kemudian ada informasi bahwa tanggal 15 akan ada penyerahan SK secara nasional. Maka rencana kegiatan kami tunda. Semula mau di tanggal 20, 21, 22, ternyata banyak kegiatan. Maka baru hari ini tanggal 28 Agustus kegiatan ini terlaksana. Alhamdulillah bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah pembinaan atau bekal untuk para ASN P3K Kabupaten Magelang. Bahwa materi yang akan disampaikan nanti ini terkait dengan kepegawaian. Saya lagi kemarin Pak Kakandu sudah memberikan pembinaan seperti itu. Kuncinya ada pada perjanjian panjenengan semua, sumpah jabatan kemarin. Saya kira semua sudah lupa kalau itu. Sudah lupa apa yang diucapkan. Mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan panjenengan selalu ingat dengan apa yang dituntun oleh Pak Gusman kemarin, bahwa saya dan seterusnya itu mudah-mudahan selalu diingat. Nah, selanjutnya kami selaku Dimas dalam penyelenggaraan ini kolaborasi dengan P3K bareng biar kegiatan bisa berjalan dan ada manfaatnya. Selanjutnya nanti Pak Kakan insya Allah juga akan memberikan pembekalan. Di Pak Muiz masa kepegawaian, kita beri Mas Edi kepegawaian. Nah, saya hanya selaku panitia, tetapi ya perlu juga saya sampaikan bahwa panjenengan itu hak panjenengan itu sama dengan PNS. Dengan ASN namanya P3K tetapi sama dengan PNS haknya, kecuali hak pensiun. Selain hak pensiun, Anda punya hak sebagai P3K. Maka saya masih ingat dulu ketika saya itu ikut prajab diklat prajab. Beberapa yang saya masih ingat betul. Satu, kalau sudah jadi PNS, ya jadi CPNS maksud kami, ini tanpa calon langsung P3K. Satu, pakaiannya yang rapi, tidak harus mahal katanya. Saya masih ingat Pak Hadi Sunaryo namanya. Pakaiannya yang rapi, tidak harus mahal, tidak harus mewah, tetapi wajar sebagai seorang ASN.
dimanapun dan kapanpun katanya, yang rapi. Satu, nanti juga akan ada atribut. Semua punya hak memakai lencana ini, PDKK. ID card dalam proses penyelesaian. Pokoknya sebelum September, nanti sudah awal September sudah akan dibagikan nanti. Ini ID card namanya. Kemudian ada ini apa namanya? Apa namanya ini? Nama ya, fixed name. Fixed name ini ya, fixed name. Nah, ini pesan sendiri, ya dengan pesan sendiri. Pesan yang namanya panjang jangan ditulis semuanya. Masyarakat kangelan ngeling-ngeling. Sebut panggilan. Rujukannya adalah kantor bank. Kantor bank itu namanya singkat, jelas, gampang diingat. Abu Nyuluh juga seperti itu. Jangan neko-neko. Tulisannya itu tulisan Jawa, jangan. KPRI tidak semua bisa baca. Ada yang dengan tulisan Arab. Hurufnya ya jangan macam-macam, huruf standar saja. Ada yang klip-klip hidup lampu. Di namanya itu kosong klip. Tidak usah, itu standar saja yang bisa dibaca. Nah, sebentar lagi ada apa ini? Rencana apa itu? BBK. Nanti zona integritas. Semua agar memakai setelah jadi nanti maksudnya. Itu pakaian. Kayak lagi Senin, Selasa hitam putih. Tadi di apa juga disampaikan tadi. Kemudian Rebu Kemis atas batik, bawah ya bebas sesuai ya. Yang jelas batik. Kalau terpaksa putih, ya kudono badi rakyat sithik. Namanya batik. Batik yang sing rapi dimotong. Jadi saya kan sering lihat. Jane apik bahane. Le potongannya sip batik itu. Ini le gosok ra bener. Wah, akhirnya junjung ki karo tengen. Kelihatan. Maka ya yang rapi lah. Yang rapi. Itu batik. Jumat bebas, pakai olahraga, juga pakai batik menyesuaikan Jumat. Itu pakaian bolong, tidak usah dipakai. Mending ranggo sisan timbangannya. Kedua, saya masih ingat Pak Edi sebenarnya pesan 2, tutur kata yang baik. Jadi jenengan jadi P3K sama dengan PNS disebut ASN. Itu menjadi apa ya? Menjadi sasaran penglihatan. Jenengan dipandang, semua lihat jenengan. Bahkan seperti ikan dalam akuarium. Jenengan itu. Jadi didelok, oh baik jajal. Tingkah lakune piye? Itu yang melihat tidak hanya masyarakat, termasuk kepegawaian ini. Untuk P3K sama dengan sanksi untuk PNS. Maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015 tentang P3K itu menjadi rujukan. Kemudian Undang-Undang Kepegawaian Nomor 50 nomor berapa? Tahun 2005 itu? Tahun 2010 itu masih menjadi pegangan para PNS. ASN maksudnya. Itu masalah ucapan. Jadi P3K itu didelok nek omong piye, bener ora? Sopan ora? Bener ora? Itu pada disoroti. Kemudian tingkah laku. Tingkah laku jelas menjadi sorotan. Jadi karena P3K ini sudah ASN, maka tingkah laku panjenengan dimanapun pasti menjadi sorotan masyarakat. Nah, intinya 1, para berpakaian, 2, cara berbicara, 3, nek coro Jawane solah bawa muna muni.
itu akan dilihat. Maka saya mengucapkan selamat kepada panjenengan semua yang sudah mendapatkan SK per 1 Agustus. Akan kami sampaikan para Bapak Ibu penyuluh semuanya, penyuluh ASN, tupoksi panjenengan, tugas pokok dan fungsi penyuluh ini penting. Karena penyuluh agama Islam itu apa? Penyuluh agama Islam adalah ASN yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan bimbingan agama dan atau pembangunan melalui bahasa agama. Sekali lagi, tugas panjenengan adalah penyuluh agama adalah ASN yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Menteri Agama, untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan agama dan atau pembangunan melalui bahasa agama. Kata pembangunan ini perlu dipahami. Anda paham nanti repot. Kalau terkait pembangunan ini, seluruh kehidupan program-program pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Agama, maka itulah yang namanya pembangunan. Apakah itu terkait dengan mandatori Menteri Agama dengan moderasi beragama, berarti sudah otomatis tugas penyuluh. Pembinaan ekonomi, dalam hal ini sertifikasi halal, ini tugas, bagian tugas dari penyuluh agama, apalagi ASN. Maka semua ASN Kementerian Agama harus menyukseskan, mumpung ini masih gratis. Sebentar lagi RPH ini, maka RPH cepat-cepatan. Kalau jenengan punya inovasi, punya pemikiran lebih panjang, panjenengan pasti bergerak. Maka tadi saya ngomong sama Bu Hani kemarin, Bu Hani tolong saya carikan PU jumlahnya 100, minimal saya akan mendaftarkan sertifikasi halal itu 100. Kemarin saya ngomong Pak Risun, Pak, sama Pak Risun, nanti Pak, enggak Pak, gampang itu Pak, nanti saya kerahkan masing-masing penyuluh, saya minta menyerahkan PU-nya 5. Kalau ada 20 penyuluh maka sudah 100. Tupoksi penyuluh itu apa? Yang pertama fungsi informasi ini KUA sudah menjadi KUA apa Pak? Revitalisasi KUA. Di Kabupaten Magelang ini sudah ada 3 ya Pak. Sekarang 5. Sudah nikah jadi 5 KUA revitalisasi. Maka penting peran penyuluh ini. Yang pertama fungsi informatif. Penyuluh sebagai tempat memperoleh informasi berkenaan dengan kehidupan keagamaan. Sehingga ketika ada masyarakat datang ke KUA tanya terkait dengan keagamaan apapun, tidak boleh penyuluh mengatakan tidak tahu. Kalau tidak tahu maka bahasanya harus jelas, tidak memperlihatkan dengan tidak tahu. Contoh, syarat nikah, tata cara nikah, persyaratan administrasinya jelas tahu. Bagaimana cara mensertifikatkan tanah untuk menjadi wakaf, jenengan harus tahu. Bagaimana pendaftaran haji, prosesnya seperti apa, jenengan harus paham. Tidak boleh mengatakan tidak tahu, harus tahu. Kalau saat ini belum tahu, buka atau minta ke Kemenang brosur-brosur itu. Kalau tentang haji pendaftaran tentu ada pembatalan. Pembatalan haji bagaimana? Pembatalan sebab apa? Sebab sakit, sebab meninggal. Ini bagaimana? Untuk penggantian porsi haji terhadap ahli waris yang mendaftar yang meninggal, prosesnya bagaimana? Penyuluh harus tahu.
harus segera panjenengan beradaptasi. Oke. Beradaptasi dengan pekerjaan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Karena penyuluh itu semuanya harus bisa, semua harus bisa. Terkait pondok pesantren, penyuluh harus menguasai. Terkait dengan bimas Islam, penyuluh harus menguasai. Terkait dengan zakat dan wakaf, penyuluh harus menguasai. Dengan pendidikan agama, dengan madrasah, penyuluh harus menguasai. Penyuluh itu segala bidang tanpa batas. Penyuluh itu kan bebas berekspresi, berinovasi, dan kontribusi. Penyuluh itu luar biasa. Salah satu tupoksi daripada penyuluh itu sebagai fasilitator. Ini jelas. Disiplin ASN. Saya bacakan ya, saya cuplikkan biar nanti. Hal-hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dulu ini. Nanti untuk yang pelanggaran-pelanggaran lain, Bapak Ibu bisa baca di ketentuan yang kemarin ditandatangani. Meskipun belum kita kembalikan ya, belum ya. Yang perjanjian kontrak itu di situ ada memuat semuanya, memuat perintah-perintah, hal-hal yang harus dilaksanakan, kewajiban dan berikut larangannya. Itu ada di situ semua. Nah, pelanggaran terhadap itu apa akibatnya? Akibatnya Bapak Ibu akan mendapatkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dimaksud adalah sesuai dengan yang disebutkan dalam PP 49 tentang manajemen P3K, bahwa P3K dalam penerapan hukuman disiplin sama dengan yang diterapkan pada PNS. Untuk itu saya sebutkan. Ini yang saya sebutkan adalah yang terkait jam kehadiran dulu aja. Karena yang lainnya sifatnya kualitatif. Kalau jam kehadiran ini kan kuantitatif, penting sekali. Kalau yang kualitatif, contohnya, kita ASN melakukan hal-hal yang tidak terpuji di masyarakat, itu kan kualitatif. Nanti ada pengujian khusus. Oke, kalau yang kuantitatif kita sebutkan. Pertama, ini akan P3K atau PNS akan mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan. Ringan itu kayak apa? Itu sesuai dengan pasal 9 angka 2 huruf B PP 94 tahun 2021, yaitu P3K yang secara nyata tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 hari, 1 sampai 3 hari. Ya. 1 dikaruh kese karo pimpinan kok ora ketok. 2 kepala KUA dereng ketok Pak. Ketiga dereng jelas. Ya udah itu dijatuhi hukuman disiplin mendapatkan SK. SK tapi teguran hukuman disiplin ya apa? Teguran lisan. Teguran lisan itu rame ngomong loh, tapi dengan SK. Kalau di pegawaian, kalau teguran lisan di daerah kan kalau sontek loh. Kalau di kita ada SK-nya. Kemudian 4 sampai 6 hari dalam 1 tahun berjalan akan mendapatkan teguran tertulis. Ini yang saya ceritakan adalah untuk 1 tahun ya. 1 tahun berjalan kok ora ketok turun dino tadi. Kemudian 4 sampai 6 hari dalam 1 tahun berjalan, artinya kan ya patang dino setahun di hasil rekapan dari Bimas Islam orang lebu sampai 6 hari itu akan mendapatkan teguran tertulis SK juga, SK teguran tertulis. Kemudian 7 sampai 10 hari dalam waktu 1 tahun berjalan mendapatkan hukuman disiplin pernyataan tidak puas. Pernyataan juga dituangkan dalam SK. Semua ini bentuknya SK. Kemudian P3K yang kedua akan mendapatkan hukuman tingkat sedang. Hukuman tingkat sedang apabila yang bersangkutan dalam waktu 1 tahun terbukti dari rekap itu tidak menampakkan diri orang lebu 11 sampai 13 hari kerja. Ya. Hukumannya apa? Hukumannya adalah dipotong penundaan, ini PNS ya.
yang dulu di PP-nya itu dipotong mungkin 25% selama 6 bulan. Kalau yang PNS dilakukan penundaan KGB selama 1 tahun atau bahkan nanti, karena kemarin belum ada peraturan peralihan, tapi karena P3K kan juga ada KGB, insya Allah sama ini akan diberikan penundaan KGB selama 1 tahun. Kontrak kerjanya 5 tahun kok ditunda KGB ini 1 tahun ya. Ora rugi gitu. Makanya ini ya. Ditunda kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Padahal gaji berkala itu aja nanti diberikan tiap 2 tahun. Wis munggah ping pindho apa setahun nek selama kontrak aja cuma 2 kali ditunda pisan nek kapan ngompone gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat sidang yang kedua, hukuman sidang tingkat kedua adalah meninggalkan atau tidak masuk dalam jangka waktu 14 sampai 6 hari kerja diberikan, ini juga PNS, diberikan penundaan kenaikan pangkat itu bagi PNS. Tapi kalau P3K gimana? Ini ada dipotong tukin 25% selama 9 bulan karena tidak ada kenaikan pangkat. Untuk P3K belum diatur. Tadi mau saya sampaikan bahwa yang membedakan P3K dengan PNS di situ kenaikan pangkat dan tidak diatur dalam ketentuan PP 49. Yang diatur yang lain-lain itu hanya gaji, tunjangan hak dan sebagainya. Jadi kenaikan pangkat dan pensiun itu memang beda dengan PNS. Untuk yang sedang tingkat 3 itu dalam satu tahun berjalan itu 70 sampai 20 hari kerja itu dipotong 25% tukinya selama 12 bulan. Setahun nanomboy ini perlu diperhatikan. Kemudian apabila ada P3K yang setelah mendapatkan hukuman seperti itu kok dilakon ya belum mari-mari, itu nanti bisa masuk ranah tingkat hukuman disiplin berat. Itu apabila dalam waktu 1 tahun setelah kita kumulasikan itu terdapat 21 sampai 24 hari kerja dalam tahun berjalan. Ini diturunkan jabatannya. Bapak penyuluh meminta ini pegawai biasa orang memfotokin sesuai dengan kelas jabatannya. Gimana Bu? Ya, kalau jabatan kan sama. Bapak juga ahli pertama. Itu hilang ahli pertamanya, minta kau menjadi pegawai di situ. Kan rugi Pak intinya. Begini monggo ya kita paham sendiri ya, lumayan. Kemudian dalam waktu setahun berjalan meninggalkan kerja 25 sampai 27 hari akan dibebaskan dari jabatannya selama 12 bulan. Tapi untuk P3K nanti apabila pelanggarannya belum sampai ke berat pun ini bisa diberhentikan atau dihentikan kontraknya sebelum mencapai ke tingkat yang berat tadi. Mohon diperhatikan. Jadi bedanya di situ Pak. Kalau PNS kan ada hukuman berat yang sampai pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri itu uang rupiah pensiun yang dipensiun karo turun 50 tahun dan masa kerja belum 20 tahun maka dia pada harus dipecat. Kalau P3K belum sampai hukuman berat saja sering meninggalkan itu juga. Ya, jadi memang penerapan hukuman di dunia beda karena memang masa kontraknya 5 tahun. Ya, jadi ini yang kita harapkan kita kerjasama saja Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang dimungkinkan ada ya sedikit ada serempetan atau benturan permasalahan di daerah dengan teman dan sebagainya, nggak usah dibawa kemana-mana, nggak usah keluar dulu, koordinasikan dengan kepala KUA. Orang marem matur Pak Kasih Dimas, durung terima matur Pak akan minta petunjuk dan sebagainya. Jangan diukur ini wah akhirnya terbaca. Tadi sudah disampaikan Pak Kasih Dimas bahwa kita itu koyo iwak ning akuarium. Kalau Mas Aan tadi ikan dalam kolam. Gitu. Kalian nonton gak ngenteni bening, ning akuarium ora ngenteni bening wong wis bening terus kok ketok kita itu. Jadi ketok iwake ketok lah.
mesti dilaporkan. Ketika ada laporan pelanggaran disiplin, langsung proses pemberhentian. Kenapa ini saya sampaikan hukuman disiplin tadi agar menjadi pembandingnya PNS kayak kok legality kayak tahu dihukum. Bahkan di tahun kemarin ya Mas Yadi ya, ada beberapa PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Guru ada dulu, tetapi karena usianya belum mencukupi ya orang itu pensiun sampai sekarang.